Kira-kira kegiatan di OSDI itu ngapain aja sih Kak? Kegiatan yang menyenangkannya kan seperti yang kita tahu tadi bahwa ada diskusi dan yang lainnya. Untuk kegiatan yang menyenangkan, happy-nya kira-kira apa tuh Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kedai OSDI 2023, yaitu Kedai OSDI, yaitu kegiatan diskusi interaktif orientasi studi dasar Islam 2023. Bersama saya Wardah Afifah Iksan dari PKIMM FH UMY. Dan sekarang saya tergabung di divisi acara dalam kegiatan OSDI 2023. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita yang sangat aktif dan spektakuler nih. Sebelumnya boleh kakaknya untuk perkenalan diri dulu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Firda Nur Hafizah, biasa dipanggil Firda. Asal saya dari Magelang, jadi mohon maaf kalau ada aksen-aksen medoknya ya. Nggak apa-apa, dimaafin. Kalau asal komunitas syariatnya tuh dari PKIMM FEB UMY, dan saya angkatan 2020. Seperti itu. Udah mendekati semester akhir tapi masih aktif banget nih kayaknya. Ya. Oh iya, kakaknya gimana nih? Lagi meriangkah atau sehat keadaannya sekarang? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, syukur ya. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih kira-kira? Nah, karena tadi ya saya semester akhir nih, mahasiswa Iya. semester akhir nih, jadi lagi sibuk journaling nih, cari-cari jurnal untuk persiapan seminar proposal. Gitu. Berarti lagi fokus ke sempro nih. Ya. Kalau boleh tahu nih, sebelum kita lebih jauh lagi, kira-kira kakak tuh di FEB itu ikut organisasi apa aja sih? Kalau untuk di UMY sendiri, terkhususnya di FEB, saya hanya mengikuti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saja, IMM, seperti itu. Berarti fokus ke satu bidang Ya, gitu ya? di satu bidang aja di Nah, IMM. tadi kan kakak bilang kakak fokus ke IMM nih, berarti kakak aktif dong di IMM. Kalau boleh di-spill nih, kira-kira IMM tuh apa sih Kak buat dikenalin nih ke para maba gitu kan belum pada tahu. Boleh di-spill Kak? Oke, jadi IMM itu akronim ya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di mana IMM itu adalah organisasi Islam mahasiswa atau organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah. Di mana IMM itu menawarkan 3 hal nih, yang biasa disebut dengan trikoda atau trikompetensi dasar. Yang pertama itu ada religiusitas, yang kedua ada intelektualitas, dan yang ketiga ada humanitas. Seperti itu. Nah, kalau untuk lebih tahu lagi nih, kalau para mahasiswa baru penasaran tentang IMM itu apa sih, bisa juga nih teman-teman mampir di Instagram kami di Dekombat FEB. Di situ nanti bisa dilihat-lihat nih. Gitu ya. Oh iya Kak. Kalau kakak sendiri tergabung di bagian apa? Mungkin ada bagian-bagiannya gitu dan fokusnya arah gerak gitu ke mana gitu. Baik, kalau aku sendiri ya, saya sendiri tuh kebetulan diamanai menjadi kepala bidang Imawati. Dimana Imawati ini tuh bisa memperjuangkan hak perempuan tuh di situ. Gitu. Keren banget ya, ini pergerakan perempuan banget kakaknya. Oh iya nih, kira-kira yang membedakan IMM FEB sama IMM dari Komsat lain tuh apa sih Kak? Nah jadi gini, karena kita ekonomi ya, jadi kita latar belakang dari ekonomi, jadi kita tuh mengadopsi isu strategis berupa ekonomi kerakyatan. Dimana ekonomi kerakyatan ini tuh membentuk paradigma dari setiap kader dari IMM sendiri. Gitu. Menarik banget ya, wajib banget diikuti gerakan kakaknya. Betul. Oh iya, sebelum kita lebih jauh lagi nih Kak, kan sebentar lagi bakal ada masa orientasi nih, terutama orientasi studi dasar Islam 2023. Nah, kalau boleh di-spill nih, kira-kira OSDI itu apa sih Kak buat disampaikan kepada para maba gitu? Oke, jadi OSDI sendiri tuh mempunyai kepanjangan yaitu orientasi studi dasar Islam. Nah, di mana di OSDI ini tuh teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman mahasiswa yang belum mengikuti OSDI itu akan dikenalkan mengenai ketauhidan, keislaman, dan kemuhammadian seperti itu. Cukup bisa ya untuk menambah ilmu kita Ya, terkait betul sekali. keislaman. Lalu boleh juga nih Kak di-spill tipis-tipis. Kira-kira OSDI di tahun lalu tuh gimana sih gitu? Supaya para maba udah ada bayangan nih gitu, OSDI tuh ngapain gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya di tahun lalu tuh OSDI-nya udah offline ya. Jadi teman-teman udah ada di sportorium, bisa menyaksikan dan bertegur sapa dengan teman-teman lain.
Nanti kegiatannya tuh akan ada pemateri yang Masya Allah luar biasa, bisa ketemu tokoh-tokoh yang akan membagikan ilmunya, ilmu berupa ya tadi itu yang ada keislaman seperti itu. Mungkin kakak bisa menyampaikan juga nih seberapa penting OSDI gitu buat para maba. Oke, jadi penting banget nih OSDI, karena kita juga ada apa menempuh pendidikan di perguruan Muslim ya. Jadi OSDI itu penting banget karena tadi saya sampaikan juga ada nilai-nilai keislaman yang itu tuh bisa bermanfaat untuk diri kita baik masa sekarang maupun di masa mendatang. Dan yang kedua nih yang penting juga OSDI, kenapa? Karena sertifikat OSDI itu merupakan salah satu syarat kelulusan. Gitu. Berarti penting banget tuh ya. Nah, ya. Jadi kira-kira kegiatan di OSDI itu ngapain aja sih Kak? Kegiatan yang menyenangkannya kan seperti yang kita tahu tadi bahwa ada diskusi dan yang lainnya. Untuk kegiatan yang menyenangkan, happy-nya kira-kira apa tuh Kak? Apa ya? Karena yaitu selain kita bisa bertemu dengan teman-teman lain, bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi dan bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang insya Allah OSDI akan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Amin. Kan itu kita tidak apa ya mendapatkan di tempat lain seperti benar. itu. Harapannya nih Kak, kira-kira mau gimana sih hal yang berbeda di OSDI 2023 ini kalau boleh tahu? Apa ya, mungkin harapannya aja ya OSDI Boleh. untuk OSDI tahun ini dan seterusnya. Saya berharap OSDI itu bisa terus menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semua yang nantinya tuh bisa berguna untuk masa sekarang dan masa mendatang. Seperti gitu. itu. Kira-kira kegiatan apa sih yang kakak harapkan perlu banget nih untuk dimasukkan di OSDI 2023 ini? Kegiatan apa ya? Mungkin ya diskusi-diskusi tapi yang ringan dan bisa itu tuh masuk ke kita dan bisa kita implikasikan di kehidupan kita seperti itu. Yang menyenangkan dan mudah diterima lah intinya ilmu itu. Oh gitu ya. Kalau untuk kegiatan yang mengasihkannya nih, kira-kira apa gitu yang beda deh dari OSDI sebelumnya gitu? Ya mungkin bisa ini ya kayak disusupi dengan karena anak-anak zaman now tuh seneng banget ya dan namanya TikTok dan apa-apa. Nah nanti bisa tuh kita kemas cara penyampaian itu bisa melalui TikTok ataupun media sosial lainnya seperti itu. TikTok yang berlandaskan keislaman dan kemuhamadiyahan tentunya. Oke, sebelum kita menutup perbincangan asik kita kali ini nih, boleh kakaknya memberikan closing statement nih untuk para maba dan para netizen yang di sana tuh. Oke, mungkin sedikit ya teman-teman semua jalani OSDI ini dengan penuh semangat karena yakinlah suatu saat tuh OSDI itu bakal memberikan kebermanfaatan seperti yang telah saya bilang sebelumnya. Mungkin semangat itu aja dan semangat untuk panitia OSDI lainnya. Semoga dipermudah dan diperlancar hingga hari H. Mungkin itu aja. Makasih ya Kak untuk bincang-bincang asiknya, ketersediaannya untuk menghabiskan waktu di sini gitu. Mungkin itu aja dari saya. Kita tutup dulu perbincangan kita ini. Sekian dari saya. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.